Ditampilkan dua orang laki-laki yang berkendara di wilayah pedesaan di dunia yang tidak normal lagi. Mereka dipaksa untuk beradaptasi, jika tidak mereka bisa kehilangan nyawa atau yang lebih buruk hidup kembali. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah reruntuhan. Salah satu dari mereka, yaitu seorang pemuda, diberikan pelindung dan senjata untuk menghadapi sesuatu di dalam bagasi mobil yang sejak tadi memberontak. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, setiap momen di hari-hari kita memiliki makna. Pagi membawa harapan, siang mengusung keyakinan, malam bermakna impian. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Stakeland, sebuah film yang rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Jim Mickle, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Seorang pemuda yang menjadi tokoh utama kita bernama Martin. Sebenarnya ia adalah pemuda biasa, tapi kini hidupnya berubah akibat wabah. Semua berawal dari suatu malam di mana keluarga Martin tengah bersiap meninggalkan rumah demi mencari tempat yang lebih aman. Mendadak anjing mereka berlari keluar dan saat Martin mencoba mengejar, tiba-tiba saja sesuatu menyelinap ke dalam garasi dan menyerang keluarganya. Martin pun mencoba melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba seorang pria misterius menghentikan, mengatakan semua itu percuma. Ketika memasuki garasi, Martin mendapati sang ibu telah tewas, sementara sang ayah masih bertahan namun mengalami luka yang sangat parah. Di sudut ruangan terlihat adik Martin yang masih bayi dilahap dengan kejam. Segera si pria misterius pun melancarkan serangan dengan pasak dan juga sekop. Si pria misterius mencoba memasukkan vampire, atau untuk lebih mudah saya akan menyebut vampir, ke dalam bagasi mobil, namun karena terus melawan, vampir itu dihabisi dengan brutal. Setelah itu, ayah Martin yang sekarat memohon kepada pria misterius untuk menjaga putranya. Si pria misterius kemudian mengeluarkan parang untuk mengeksekusi ayah Martin demi mencegahnya berubah menjadi vampir. Dengan kepergian orang tua untuk selamanya, Martin tidak punya pilihan selain ikut bepergian bersama dengan pria misterius, atau Martin memanggilnya Mister. Selama perjalanan, Mister melatih Martin bertarung secara efektif untuk menghabisi vampir. Mereka menghindari kota-kota karena itulah lokasi yang paling parah, tempat di mana vampir-vampir berkuasa dan menjadi jebakan maut bagi manusia. Ya, sistem pemerintahan telah runtuh bersamaan dengan runtuhnya ibu kota. Banyak sekte baru yang muncul di negara-negara bagian selatan untuk memanfaatkan orang-orang yang mencari harapan. Saat Martin dan Mister melanjutkan perjalanan, mereka menemukan bangkai vampir yang terbakar matahari. Setelah memeriksa taring, Mister mengungkapkan bahwa itu adalah jenis vampir berserker, salah satu vampir pertama dan tertua. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa menghabisi dengan menusuk pasak ke jantung karena tulangnya sekeras besi. Itu hanya bisa dihabisi dengan menusuk di pangkal tengkorak belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah kota yang diisolasi. Sebelum masuk, Mister dan Martin diperiksa terlebih dahulu dan Mister juga terpaksa membayar mereka dengan taring yang sepertinya menjadi alat tukar dengan nilai paling tinggi saat ini. Ketika mendapatkan beberapa persediaan, petugas di toko menanyakan tujuan dan Martin menjawab dengan yakin New Eden, tempat di mana menurut Mister hanya ada sedikit vampir karena populasi di wilayah tersebut sangatlah kecil. Si penjaga toko menjelaskan tentang rumor dari seseorang yang pernah ke sana bahwa di New Eden bukan vampir yang harus ditakuti tapi kanibal. Ya, karena persediaan makanan di New Eden hampir tidak ada.
Beberapa waktu kemudian, setelah menyelesaikan beberapa urusan, dua jagoan kita pergi meninggalkan kota. Saat sedang berkendara, mereka melihat dua pemuda mencoba menyerang seorang biarawati, yang mana itu adalah salah satu hal yang tidak bisa Mister ampuni. Biarawati yang kemudian dipanggil suster itu menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka dua pemuda itu akan menyerang karena awalnya mengaku sebagai orang yang taat. Ketiganya kemudian bermalam di sebuah hotel yang ditinggalkan dan tak lupa Mister mempersiapkan jebakan untuk para vampir. Saat tengah malam, Mister mendengar suara kaleng menandakan vampir sedang mendekati boneka yang sebelumnya ditetesi darah. Jadi dia segera membangunkan Martin lalu terus memancing si vampir mendekat ke salah satu jebakan sampai akhirnya ketika vampir terkena perangkap beruang, suster terbangun akibat teriakan makhluk itu. Suster mengungkapkan bahwa dirinya mengenali vampir itu sebagai salah satu pengunjung tetap tempat ibadah, namun Mister meyakinkan bahwa yang dimaksud bukan lagi orang yang sama. Jadi, bersama-sama dengan Martin, mereka menghabisi vampir itu. Pagi harinya, Mister menggali kuburan, memberikan pemakaman yang layak untuk wanita vampir demi menghormati suster. Mister juga mengatakan bahwa mereka akan menurunkan suster di kota berikutnya, namun suster berpikir bahwa tetap ikut bersama kelompok Mister adalah keputusan terbaik, sehingga bersama-sama mereka menuju ke utara. Beberapa waktu kemudian, ketiganya menemukan sebuah tempat yang terlihat kacau. Di dalam tenda, orang-orang tergeletak yang terlihat seperti baru saja meminum racun dengan suara tangisan bayi yang terdengar tanpa henti. Mereka pun mencari lokasi si bayi, namun saat menemukan penduduk atau mungkin lebih tepatnya pengikut kultus malam itu menggantung Mister. Ketua kultus memperkenalkan diri sebagai Jebediah Loven serta mengungkapkan bahwa salah satu dari dua pemuda yang menyerang suster adalah putranya. Dan saat ditemukan, putra Jebediah berteriak selama 3 jam memanggil nama ibunya sampai akhirnya tewas akibat kayu yang menancap di punggung. Jebediah kemudian menghukum Mister karena menghabisi vampir yang dipercaya oleh agamanya sedang menjalankan perintah Tuhan. Kemudian kelompok itu membawa ketiganya ke lembah yang dipenuhi vampir dan meninggalkan Mister sendirian di sana dalam keadaan terikat. Ketika salah satu makhluk itu menyerang, segera Mister beraksi menggunakan kemampuannya untuk menghabisi vampir. Pagi harinya, Martin terbangun di pangkuan suster. Lalu Jebediah datang memerintahkan Martin mengambil air di sungai karena mengira mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Suster pun memberikan kalung salibnya kepada Martin. Dan sebelum pergi, Jebediah memperingatkan bahwa Martin tidak akan bisa pergi jauh karena seluruh area ini hanyalah hutan yang dipenuhi vampir. Namun suster mengangguk yang mana mengisyaratkan agar Martin tetap pergi dan menjadi pemuda yang kuat. Beberapa waktu kemudian, Martin membuat pasak dari dahan pohon dan kembali ke lembah untuk mencari Mister. Setelah mengetahui bahwa Mister sudah tak ada di sana, pemuda itu kembali ke lokasi mobil mereka dan ketika mencapainya, tak terasa hari sudah gelap. Dan sialnya lagi, Mister juga tidak ada di sana. Ditambah ada salah satu vampir yang ternyata sejak tadi mengikuti siap menyerang. Tiba-tiba saja pemuda itu ditarik masuk ke bagasi dan ternyata oleh Mister. Mister kemudian merangkak ke kursi kemudi, sementara Martin membuat keributan di bagasi sebagai pengalihan. Beruntung mobil segera menyala dan kini saatnya menghabisi si vampir wanita.
Keesokan harinya, kelompok kultus atau disebut Brotherhood mengumumkan kepada pengikutnya untuk memburu Mister dan Martin lalu membawa mereka kembali. Saat hari mulai gelap, dua lelaki buron bermalam di bar salah satu kota terisolasi dan membuat rencana untuk menghindari Brotherhood. Sementara Mister berbicara dengan bartender untuk mengumpulkan informasi tentang kota berikutnya, seorang gadis penyanyi di bar menarik perhatian Martin. Tapi pemuda itu tidak berani berkenalan, hanya saling pandang dari kejauhan. Keesokan paginya sangat mengejutkan, ternyata si gadis juga memulai perjalanan berharap mendapatkan tumpangan dari Mister. Tanpa ragu Mister pun menerima karena paham betul bahwa anak asuhnya juga membutuhkan teman. Diketahui gadis itu bernama Belle dan saat ini dia sedang hamil. Tujuannya adalah New Eden, jadi ceritanya ia berhenti dari pekerjaan demi mencapai New Eden agar bisa melahirkan di sana. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, ketiganya tiba di sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Diketahui bahwa pemilik rumah itu telah meninggal dunia dan setelah menyingkirkan mayat-mayat mereka, kelompok jagoan kita pun menikmati makan malam bersama. Saat yang lainnya sedang beristirahat, Martin memeriksa beberapa ruangan demi menemukan sesuatu yang berguna di rumah itu. Sangat mengejutkan, ternyata ada seorang gadis yang bersembunyi di gudang, namun itu bukanlah gadis biasa, melainkan Skip, sebutan untuk vampir muda. Martin pun segera berlari untuk melaporkan hal ini kepada Mister. Saat datang, vampir gadis itu tidak langsung menyerang, tapi lebih ke penasaran mencoba mengenali mangsa. Sampai akhirnya Mister turun tangan dengan dibantu Martin walau agak ragu pada awalnya. Saat ketiganya terus menuju ke utara, mereka mengetahui bahwa Brotherhood telah mendirikan pos untuk mencegat dan merampok para penyintas yang hendak melintas. Kelompok jagoan kita menyaksikan langsung bagaimana anggota kultus memberhentikan seorang pria lalu dihabisi. Malam harinya, Mister kembali berburu vampir demi menambah penghasilan. Pada suatu momen, mereka menemukan seorang pria yang sebelumnya terjebak di toilet. Pria itu mengaku bernama Willy, dan saat memutuskan untuk bergabung dengan kelompok, ia mengungkapkan bahwa Brotherhood meninggalkannya di sana untuk dijadikan makanan vampir. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa diri adalah seorang mantan marinir dan dia dipulangkan dari perang di Timur Tengah ketika wabah virus vampir menyebar. Tidak ada alasan lagi untuk berperang dan tak ada lagi musuh untuk dilawan karena seluruh Timur Tengah telah dikuasai vampir. Para prajurit yang pulang dikerahkan ke seluruh penjuru negeri untuk membantu evakuasi warga ke Kanada, tetapi mereka gagal dalam prosesnya. Bahkan presiden menghilang entah kemana. Untuk melewati pos Brotherhood, kelompok jagoan kita pun mengatur rencana, dimulai dengan acting Belle yang berpura-pura akan melahirkan, lalu Right behind you. kini mereka memiliki truk serta pakaian untuk menyamar menjadi anggota Brotherhood. Willy mengatakan bahwa Brotherhood menangkap para vampir lalu melepaskannya ke kota-kota lain untuk melenyapkan penduduknya. Bahkan Washington runtuh akibat ulah mereka, yaitu dengan cara menjatuhkan pesawat yang diisi penuh oleh vampir di tengah kota. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di suatu pos Brotherhood dan berhasil menangkap Jebediah. Kalah jumlah dan senjata membuat si pemimpin kultus terpaksa menyerah. Dua anggota kultus dibiarkan kabur, sementara Jebediah diikat ke pohon. Kelompok Mister juga menanyakan tentang suster, tapi menurut Jebediah, wanita itu telah melarikan diri. Akhirnya, si pemimpin kultus itu pun dibuat luka untuk menarik para vampir. Beberapa waktu kemudian, selama melanjutkan perjalanan, kelompok itu tidak menemukan vampir lagi karena mereka telah memasuki wilayah pegunungan. Mister menjelaskan bahwa vampir membenci suhu dingin, sehingga mereka menghindari wilayah-wilayah dataran tinggi.
Tibalah mereka di sebuah wilayah yang bisa dibilang camp atau tempat pengungsian di bawah perlindungan kelompok milisi sukarelawan. Mereka harus menyerahkan senjata ketika hendak masuk, tetapi seorang petugas bernama Harley meyakinkan bahwa senjata itu akan dikembalikan ketika meninggalkan camp. Martin berpikir bahwa tempat itu yang dulunya adalah kota dan kini diganti namanya menjadi Strivington oleh penduduk akan memberinya harapan untuk mencapai New Eden suatu hari nanti. Malam harinya, mereka mengadakan perayaan di mana semua bersukaria, menyanyi dan menari. Di antara keramaian, Martin menemukan wajah yang tak asing dan ternyata itu adalah suster. Sayangnya kegembiraan itu tidak bertahan lama karena segera berubah menjadi kepanikan. Dimulai dari datangnya sebuah helikopter yang menjatuhkan vampir-vampir di tengah kerumunan. Martin dan kelompoknya segera berlari ke sebuah bangunan untuk bersembunyi di sana. Ditambah satu orang wanita tua yang baru saja dikenal Willy. Sayangnya tak berselang lama, wanita yang dipanggil Mama itu tak mampu bertahan akibat terkena peluru nyasar. Pagi harinya, kelompok itu mengetahui bahwa serangan tadi malam telah menewaskan puluhan orang. Harley berharap Mister dan teman-teman dapat tinggal sedikit lebih lama karena bantuan mereka sangat dibutuhkan. Tapi Mister menolak karena mereka harus segera tiba di New Eden. Suster juga memutuskan untuk bergabung kembali dengan kelompok. Tidak tahu apa yang menanti mereka di sana, tetapi Martin berusaha meyakinkan diri bahwa di sana lebih baik dari tempat-tempat yang telah mereka lewati. Tak lama kemudian, mobil telah mencapai batas, sehingga mau tidak mau, kelompok itu harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah seminggu melewati hutan, Martin melihat beberapa perubahan pada anggota kelompok. Mereka berhenti mengobrol satu sama lain dan mulai bekerja sebagai sebuah tim. Pada saat itu, Martin telah berhenti meratapi keluarga lamanya karena telah menemukan keluarga yang baru. Kelompok itu akhirnya menemukan sebuah tempat perlindungan yang menurut Mister cocok, yaitu tempat mobil-mobil rongsok. Mereka memasang pembatas dengan kaleng-kaleng yang digantung pada tali untuk memperingatkan jika vampir mendekat. Malam harinya, seluruh kelompok terbangun ketika mendengar bunyi kaleng. Awalnya tidak ada satu vampir atau penjahat pun yang muncul, namun sesaat kemudian menyadari bahwa jenis vampir yang mereka hadapi adalah berserker, Mister menyuruh semuanya untuk melarikan diri, sementara dia menggunakan suar untuk membuat para vampir mundur. Kelompok itu berlari melewati ladang jagung. Di tengah-tengah suasana yang sangat menegangkan tersebut, suster yang tak mampu lari akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menghadapi vampir. Ini sekaligus demi memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain agar bisa lolos dari kejaran. Keesokan paginya, Martin bersikeras menunggu suster yang tak kunjung datang. Karena harus segera melanjutkan perjalanan, Mister pun meminta semuanya untuk bergerak, dan itu membuat Belle mencoba menjelaskan kepada Martin bahwa suster tak akan datang. Kini hanya 4 anggota kelompok yang tersisa berlindung di dalam bangkai bus yang mereka temukan. Mereka mulai menyiapkan segalanya, menjadikan tempat itu senyaman mungkin, terutama bagi Belle yang semakin dekat dengan persalinan. Pada suatu malam, Willy meninggalkan bus untuk buang air kecil, tapi tidak pernah kembali. Menyadari hal ini, mereka pun sepakat untuk melakukan pencarian sampai akhirnya menemukan bagian dari kain selimut Willy. Pencarian terus dilanjutkan, dan tanpa sadar, ternyata mayat Willy telah tergantung pada dahan pohon. Mister menjelaskan bahwa yang melakukan ini terhadap Willy kemungkinan berbeda dari vampir-vampir biasa yang lebih mirip zombie yang mereka habisi sebelumnya karena mampu melewati jebakan di sekitar bus.
Saat kembali ke dataran rendah, Belle mulai merasakan kram yang membuat Mister terpaksa menggendongnya karena perjalanan harus terus berlanjut. Malam harinya, Martin dan Mister berjaga-jaga sementara Belle tidur. Ketika melihat ada yang bergerak, keduanya segera berusaha mengejar. Sayangnya makhluk itu terlalu cepat dan di saat yang sama, Mister dan Martin menyadari bahwa mereka telah terpedaya karena saat kembali, Belle telah hilang. Keduanya mengikuti jejak sampai dengan fajar dan menemukan sebuah lumbung yang ditinggalkan. Teriakan Belle terdengar begitu jelas sehingga Martin dengan yakin memasuki lumbung dan terpaksa Mister pun mengikuti. Di sana terlihat Belle diikat dan dibungkus dengan kawat dan dalam kondisi terluka akibat gigitan. Lalu tiba-tiba saja vampir yang melakukan hal itu muncul yang ternyata adalah Jebediah. Pemimpin kultus itu kini hendak menghabisi Martin sebagai pembalasan atas kematian putranya. Tak ada yang bisa dilakukan Mister karena kedua tangannya telah ditancapkan ke dinding dengan pasak. Jebediah kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan anugerah dari Tuhan dengan memberikan darah secara sukarela kepada vampir. Beruntung saat Jebediah hendak menghabisi Mister, Martin bangkit dan melancarkan serangan mematikan. Segera setelah Jebediah tewas, Martin melepaskan Mister dan menggunakan pasaknya untuk menusuk jantung Belle demi mencegahnya menjadi vampir. Bagi Martin, ini adalah momen yang membuatnya sangat terpukul. Setelah meninggalkan lumbung, keduanya melanjutkan perjalanan ke utara menggunakan truk yang ditemukan di jalan. Mister mengungkapkan bahwa inilah saatnya bagi Martin belajar mengemudi. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan bar dengan banyak bangkai vampir yang tergeletak di sekitarnya. Tiba-tiba ada seseorang muncul dan mengancam, memaksa duo jagoan kita untuk tidak bergerak sedikit pun. Ternyata suara itu dari seorang gadis cantik. Setelah menyiapkan makanan, gadis yang diketahui bernama Peggy itu menjelaskan bahwa dia telah hidup sendiri setelah sang ibu meninggal. Lagi-lagi Mister menyadari dan segera pergi menyendiri, meninggalkan muda-mudi itu berdua. Pada momen ini, Peggy mengungkapkan bahwa dia telah lama tidak bertemu dengan seorang pemuda dan itu membuat suasana menjadi agak canggung. Beberapa waktu kemudian, Peggy dan Martin bersenang-senang menghabisi para vampir kurus yang berkeliaran. Ternyata di wilayah itu cukup aman karena jumlah manusia sangat sedikit dan vampir tidak memiliki apapun untuk dimangsa. Pada momen ini, keduanya juga saling menunjukkan kebolehan di mana Peggy mahir dalam menembak, sementara Martin, sesuai dengan ajaran Mister, dia sangat handal dalam pertarungan jarak dekat. Mister secara diam-diam memperhatikan dan lagi-lagi menyadari bahwa mereka cukup mampu menjaga diri mereka sendiri. Keesokan paginya, Martin mencari-cari Mister, tapi hanya menemukan kalung tengkorak dan itu membuat Martin mengerti dirinya telah mendapatkan kepercayaan dari Mister. Film pun ditutup dengan menampilkan Martin dan Peggy mempersiapkan semuanya, memuat barang-barang mereka di truk untuk menuju ke New Eden. Beberapa waktu kemudian, keduanya telah mencapai perbatasan dan saling tersenyum penuh harap bahwa mereka akhirnya menemukan tempat yang aman. Apakah benar demikian? Apakah New Eden adalah tempat paling aman bagi manusia untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik? Dan tamat. Bayangkan dunia yang telah jatuh ke dalam cengkraman kegelapan, matahari yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini hanya menjadi saksi bisu atas kehancuran. Di siang hari, kota-kota yang dulu ramai kini sunyi senyap bagai kota hantu yang ditinggalkan penghuninya. Namun ketika malam tiba, kegelapan merayap keluar membawa serta para pemangsa yang memburu manusia tanpa ampun. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda bernama Martin harus menyaksikan tragedi yang merenggut nyawa orang tuanya. Digerogoti kesedihan dan dendam, ia bertemu dengan Mister, seorang pemburu vampir yang tangguh dan penuh misteri. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan berbahaya menuju New Eden, sebuah tempat di mana banyak orang menganggapnya sebagai surga terakhir bagi manusia.
Di dunia yang hancur ini, kelompok orang-orang yang berjuang bertahan hidup bisa berubah sewaktu-waktu. Siapapun bisa tewas, diculik psikopat, atau jadi santapan vampir kapan saja. Makanya, selama masih bersama, mereka benar-benar menikmati kebahagiaan sementara yang mereka punya. Nah, inilah yang membuat film ini beda dari cerita-cerita pasca kiamat lainnya. Biasanya, film atau cerita lain menunjukkan sisi mengerikan dan menyedihkan dari kehidupan setelah bencana tanpa ada atau sangat minim momen bahagianya. Padahal manusia juga nggak mungkin terus-terusan hidup dalam kesedihan. Pasti ada saat bahagia dan penuh harapan meskipun cuma sebentar. Nah, film ini berhasil menangkap momen-momen bahagia tersebut. Misalnya saat mereka merasa jadi keluarga dan menemukan kota di mana mereka bisa bersenang-senang dengan banyak orang. Sesuatu yang jarang terjadi setelah kiamat. Momen-momen seperti ini juga bikin kontras dengan bagian-bagian film yang lebih gelap dan penuh kematian. Jadi, kita tidak hanya merasakan sulitnya bertahan hidup di dunia yang kejam, tapi juga melihat secercah harapan serta kebahagiaan di tengah-tengah semua itu. Antagonis dalam film ini ada beberapa dan enggak selalu berupa monster. Yang pertama dan paling utama jelas adalah vampir. Mereka tidak bisa berpikir dan bertindak berdasarkan insting serta haus darah. Kadang mereka bisa memperdaya orang supaya dikira nggak berbahaya, tapi cuma sebatas itu saja strateginya. Cara mengatasinya juga masih terbilang standar, menggunakan kayu runcing, sinar matahari, penggal, hancurkan batang otak, atau bakar sampai jadi abu. Selain vampir, ada juga musuh dari kalangan manusia, yaitu kelompok kultus Brotherhood, milisi fundamentalis yang menganggap vampir sebagai utusan Tuhan. Mereka memiliki kekuatan lebih besar dari kelompok-kelompok kecil lainnya, dan kekuatan itu mereka gunakan untuk mengumpulkan budak, anggota, dan mengorbankan orang-orang untuk dijadikan makanan vampir atau mengubah siapapun yang memberontak menjadi vampir. Satu lagi yang juga tak kalah berbahaya, bahkan menurut saya paling berbahaya, adalah jenis vampir yang ditampilkan menjelang akhir film, yaitu Jebediah. Tidak seperti yang dikatakan bahwa ini anugerah dari Tuhan, melainkan menurut saya ini semacam evolusi, di mana para vampir semakin berkembang untuk menjadi lebih cerdas dan mematikan. Menurut saya, ini adalah film horor fiksi ilmiah yang lengkap. Karakternya kuat, musuhnya serem, ada momen-momen emosional, dan yang paling penting, dunia yang ditampilkan terasa keras dan nyata. Di sini, semua karakter, kecuali karakter utama, bisa saja tewas, dan itu yang membuat ceritanya menjadi tak terduga dan lebih menegangkan. Untuk sequel, ada yang mana rilis pada tahun 2016, akan saya buatkan jika teman-teman tertarik. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!